Om Swastiastu, Sedulur Sedharma, kita berjumpa kembali di acara Bincang Dharma channel YouTube BPH Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini Bincang Dharma menghadirkan langsung dari Ketua BPH Provinsi Jawa Tengah, Bapak Putu Adi Sutrisna SH. Dan kali ini Bincang Dharma akan membawakan tema dengan tema kita pada sore hari ini adalah Trihita Karana dalam moderasi beragama. Selamat sore Pak Putu, Om Swastiastu. Akhirnya nih bisa menghadirkan Ketua BPH untuk saat ini ya Pak ya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang di Bincang Dharma Pak dengan tema Trihita Karana dalam moderasi beragama nih Pak. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya pertama nih Pak, apa sih Pak yang maksud dengan moderasi beragama dalam kehidupan sekarang ini, dan mengapa moderasi beragama ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan sekarang ini? Ya, baik, terima kasih Bu Made. Jadi pengertian moderasi beragama itu, kalau kita lihat dari buku yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, itu moderasi beragama adalah sebuah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, gitu. Agar kemudian terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Nah, kenapa kemudian moderasi beragama saat ini menjadi kelihatannya kok banyak diperbincangkan gitu di media massa dan sebagainya? Karena Kementerian Agama ini memiliki misi melihat situasi kehidupan beragama saat ini kok kelihatannya agak gaduh gitu ya. Agak gaduh, kemudian kok banyak terjadi saling menghujat dalam kehidupan beragama dan sebagainya, sehingga Kementerian Agama itu mendorong agar moderasi beragama ini kemudian menjadi tuntunan dalam perilaku dalam kehidupan beragama, karena dia nanti akan berperilaku adil dan seimbang antara sesama agama. Nah, adil dan seimbang ya. Nah kemudian moderasi beragama itu bukan memoderasi agamanya, Bu Made. Jadi bukan memoderasi agamanya, karena di dalam setiap ajaran agama itu sudah tersirat nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Jadi di semua agama itu tersirat ajaran yang mengandung nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Nah, yang dimoderasi itu adalah cara pandangnya, cara pandang dari setiap umat beragama itu menjadi sangat penting, apalagi bagi masyarakat Indonesia yang memang majemuk dan multikultural ini, sehingga hanya dengan cara pandang yang moderat itulah tadi kita bisa melaksanakan atau kehidupan yang mendamaikan hati. Seperti itu jadi ceritanya. Jadi bukan memoderasi agamanya, tapi cara pandangnya adalah moderat. Nah, terus moderasi beragama ini dalam kaitan dengan ajaran agama Hindu bagaimana Pak? Nah, di dalam ajaran agama Hindu berkaitan dengan moderasi beragama yang harus bersikap adil seimbang kepada sesama manusia, sebenarnya banyak Pak. Nah, tapi yang paling dekat itu adalah kita bisa lihat ajaran Trihita Karana. Ajaran Trihita Karana itu ada 3 penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, Trihita Karana itu tiga priori dari 3 hubungan yang harmonis. Pertama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, jadi hubungan yang seimbang dan harmonis antara manusia dan Sang Pencipta itu biasanya disebut dengan parahyangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang harmonis
atau seimbang antar sesama manusia. Sesama manusia. Antar sesama manusia ini sering disebut pawongan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah hubungan yang harmonis seimbang antara manusia dengan alam atau lingkungannya. Nah, kalau dilihat dari tiga ini, jadi keseluruhan ini sebenarnya sudah memberi makna untuk kita atau umat Hindu itu melakukan satu cara pandang yang moderat dalam kehidupan beragama. Hanya dari tiga ini tentu ada perbedaannya. Kalau yang pertama parahyangan itu kan hubungan antar manusia dengan Tuhan penciptanya. Ini kan sifatnya mungkin lebih personal loh. Lebih personal artinya bahwa wadi misalnya memuja Tuhan dan sebagainya, yang tahu kan wadi dengan Tuhan. Terus apa kemudian nanti dampaknya atau akibatnya atau reaksinya itu yang paling merasakan. Demikian juga kalau untuk dengan manusia dengan alam tentu juga sama, bagaimana berperilaku dengan alam tidak seketika kemudian mendapatkan reaksi atau akibat dari perilakunya. Ini sedikit berbeda ketika kita berbicara pawongan itu. Jadi hubungan yang harmonis antara atau antar sesama manusia. Ini memiliki kompleksitas yang sangat luar biasa tinggi. Karena aksi seketika akan menimbulkan reaksi. Nah, sebab seketika akan menimbulkan akibat. Dalam situasi sekarang yang mungkin bisa dinamakan ini medianya kan media IT yang begitu banyak, luas dan tidak ada batas gitu. Betul sekali. Jadi di sini kekerasan tanda kutip dalam berperilaku agama itu lumayan menonjol. Kegaduhan yang ditimbulkan, kemudian hal-hal yang kontraproduktif itu sangat sering gitu muncul di media massa, terutama media sosial. Sehingga dalam hal inilah kenapa kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong misi moderasi beragama ini agar bisa diterapkan kepada umat. Nah, tentu yang menjadi poin penting untuk bisa mewujudkan moderasi beragama tentu semua pihak, semua pemangku kepentingan, semua pemangku kebijakan itu harus ikut berperan aktif untuk menjaga agar moderasi beragama ini bisa terrealisir di masyarakat. Itu ya. Berarti tujuan yang paling esensi dimunculkannya moderasi beragama ini seperti apa sih Pak? Tujuan yang paling esensi? Tujuan paling esensi adalah menciptakan kehidupan beragama di negara kesatuan Republik Indonesia yang tadi saya katakan multikultural itu ya, agar dapat berjalan dengan seimbang, saling menghargai, tidak saling menafikan, tidak saling menghujat, dan yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya semua pihak itu harus berkontribusi positif. Keluarga, nah, bagaimana keluarga ini agar mendidik anak-anaknya dengan ajaran agama yang baik dan benar. Karena kalau tidak, bisa saja kemudian dia dipengaruhi oleh ajaran-ajaran hal-hal dari luar yang kemudian tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Katakanlah nanti akan memakai ayat sepotong-sepotong atau sloka sepotong-sepotong yang bisa menjadi salah pengertian, mengaburkan arti. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu dijaga, karena ketika anak-anak tidak memiliki fondasi pemahaman agama yang memadai, ketika dari luar ingin kemudian katakan mencuci otaknya dengan itu sangat mudah dipengaruhi. Dan tidak cukup sebenarnya hanya keluarga pemuka agama, tentu juga penting. Jadi ada forum kerukunan umat agama itu kan dimaksudkan begitu, masing-masing tokoh agama itu memberikan pemahaman ajaran agama itu dengan baik dan benar. Artinya satu, untuk individu agama itu kan sebenarnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tapi kemudian ajaran agama itu pun mengajarkan bagaimana berperilaku yang baik, ada seimbang dengan sesama manusia, termasuk dengan umat agama yang
lain. Kan iya. itu. Luar biasa ya itu kalau kita bisa mengacu ke sana ya, berhubungan baik dengan siapapun gitu ya Pak. Nah saya kembali lagi ke Trita Karana ini ya Pak. Jadi Trita Karana ini bagaimana ya Trita Karana ini bisa menembus berbagai problem yang ada dalam kehidupan saat ini, sehingga Trita Karana ini benar-benar dia mampu menjadi alat untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan, terutama kalau kita kaitkan sekarang dengan munculnya moderasi beragama ini Pak. Ya, jadi sebenarnya umat Hindu terutama harus betul-betul memahami apa sih hakikat dari Trita Karana itu tadi. Jadi memang harus memiliki satu kesadaran untuk berhubungan yang harmonis, seimbang dengan luar, dengan alam lingkungan dan antar sesama manusia. Antar sesama ya. Itu yang paling penting, karena seperti yang tadi katakan, karena ketika hubungan antar manusia ini kemudian cedera atau luka, itu menyembuhkannya sangat sulit. Nah, di dalam ajaran Hindu tadi saya sampaikan banyak sloka yang kemudian memberikan makna pada moderasi beragama. Mungkin saya akan kutipkan 2 sloka. Ya, ini mungkin yang penting Pak, sumber dari sumber ajaran dari agama Hindu yang menunjukkan bagaimana umat ini seharusnya harus melakukan suatu moderasi beragama. Ya, betul. Jadi itu nampak sekali kita lihat di Yajurveda. Itu bab 11 sloka 6. Jelas di sana dikatakan, berbuatlah kebaikan kepada orang lain seperti engkau inginkan mereka berbuat bagi dirimu. Engkau adalah jiwa yang sama yang berasal dari Brahman yang esa. Perlakukanlah setiap orang sebagai sahabat karibmu. Itu yang Yajurveda. Kemudian yang kedua dari Bhagavad Gita. Ini di bab 12 sloka 13 itu menyebutkan bahwa hendaklah ia tidak membenci semua makhluk, bersahabat penuh kasih sayang, bebas dari egoisme dan keakuhan, bersikap sama dalam suka dan duka, serta bersikap pemaaf. Artinya dari 2 sloka ini jelas dikatakan, berbuatlah kepada orang lain seperti apa yang kamu inginkan orang lain berbuat kepada saya. Ini kan artinya satu sikap yang mengajarkan kalau ingin dihargai, kita harus menghargai. Kalau kita tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Jadi, karena apa? Karena sesungguhnya kita adalah berasal dari Brahman yang sama, dari pencipta yang sama, gitu ya. Sehingga disinilah kemudian kita harus bisa menepikan keangkuhan, menyingkirkan sikap-sikap egoisme dan merasa paling benar atau menang sendiri. Kita harus menghargai orang lain, umat lain, sesama manusia kita. Kalau ini bisa kita terapkan, tentu tidak hanya satu pihak, harus semua pihak. Dan di sini yang dimaksud moderasi beragama, maka kehidupan beragama kita tentu nanti akan bisa berjalan dengan baik. Wah, luar biasa ya, ternyata memang ada sendiri sloka yang menyebutkan bagaimana seharusnya umat Hindu harus berbuat ya, harus berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang munculnya moderasi beragama. Dan jelas tadi dikatakan bahwa kita akan menjadi harmonis gitu kalau kita juga melakukan keharmonisan ya dengan orang lain gitu ya Pak ya. Kita menyayangi orang lain, kita menyayangi diri kita sendiri. Kalau kita memandang orang lain sama dengan apa yang ada dalam diri kita. Luar biasa ayat ini Pak. Mungkin ini seluruh Dharma bisa menjadi pedoman ayat ini ya, apa sloka ini untuk bisa menjadikan cerminan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana seharusnya kita berperilaku, apalagi kaitannya dengan moderasi beragama ini ya Pak. Wah, luar biasa nih Pak kalau ini bisa dipahami oleh seluruh Dharma semuanya. Mungkin pesan Pak Putu ini kepada seluruh umat Hindu yang ada di seluruh Nusantara dan khususnya di Jawa Tengah, bagaimana kita seharusnya bersikap ya, berperilaku dan juga bercermin dalam memahami secara baik dan benar munculnya moderasi beragama dalam kaitannya dengan kita sebagai umat Hindu Pak. Jadi sebenarnya sederhana begini, umat Dharma di mana saja berada, bahwa di dalam ajaran Hindu
seperti tadi yang saya kutip dari dua sloka itu sudah jelas mengajarkan tentang bagaimana kita dalam bersikap ya. antar sesama manusia gitu. Nah, dan yang paling sebenarnya mudah kita pahami, kita memiliki sesati Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita memiliki sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil beradab. Kita memiliki Tatwamasi. Ya. Ada juga Vasudhaiva Kutumbakam. Yang artinya bahwa umat Hindu ini, ajaran Hindu ini mengajarkan bahwa semua kita adalah bersaudara Ya. yang lahir dari Tuhan Yang Esa, tercipta dari Tuhan Yang Esa. Kemudian kita kenapa harus saling menafikan, kenapa saling merendahkan, kenapa saling menghujat? Marilah kita bersama-sama saling menghargai dalam kaitan, sehingga di ujungnya akan kita bisa raih harapan seperti doa itu. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Semoga semua makhluk dan alam semesta berbahagia. Wah, luar biasa ini ya kalau bisa seperti itu ya. Jadi kita tuh mengharapkan semua makhluk yang ada di alam semesta ini berbahagia ya Pak. Kita tidak mengharapkan kita kok yang berbahagia ya, tapi seluruh isi alam semesta kita harapkan berbahagia. Nah, seluruh Dharma, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Putu Adi Sutrisna Esa selaku Ketua BPH Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Jangan lupa seluruh Dharma, perbincangan kita bisa tayang di channel YouTube BPH Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Demikian tadi perbincangan kami, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan kita tutup dengan Parma Santi bersama. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.